Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Prodi Manajemen akan mempresentasikan tentang analisa kebijakan publik dari mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh dosen Ibu Hana Afifah SSI MM. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Endah Lestari, yang kedua Milana Laila Ulfa, yang ketiga Muhammad Izamil Yusuf atau saya sendiri, yang keempat Unjuk Melisa Putri. Kami dari Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Baik, langsung saja, kami ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama, analisa tentang kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, analisa kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di negara lain. Yang ketiga, perbandingan antara kegiatan pengajaran dan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di Indonesia dan di negara lain. Oke, langsung saja. Kebijakan kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 di Indonesia dengan dikeluarkannya Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran kasus COVID-19 sebagai bencana nasional, menjadikannya banyak sektor yang terdampak oleh wabah ini, terutama di sektor pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara offline, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, kini diberlakukannya kegiatan belajar mengajar secara online. Hal ini dilakukan karena anjuran dari pemerintah untuk stay at home dan social distancing harus diikuti dengan perubahan modus belajar tatap muka secara online. Perkenalkan, nama saya Endah Lestari, NIM 2019-0208-011. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan pendidikan pada masa darurat COVID-19 menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 4 Tahun 2020. Jadi yang pertama ada siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang keempat, tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Yang kelima, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru tanpa mempertimbangkan skor atau nilai atau kuantitatif. Oke, yang selanjutnya di sini juga ada kebijakan pendidikan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, metode dan media pelaksanakan PDPR dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh yang dibagi ke dalam 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan jarak jauh dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Yang kedua yaitu luar jaringan atau luring. Selanjutnya juga ada pemerintah mengambil peran dalam menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Selanjutnya, beberapa aplikasi juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, Edmodo, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Milana Laila Ulfah, NIM 2019-0208016. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang kebijakan kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 di negara lain. Dampak mewabahnya virus corona ini
COVID-19 ini kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Hal ini telah diakui oleh organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO, bahwa wabah virus corona itu telah berdampak terhadap sektor pendidikan dan hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Nah, sehari sebelumnya 13 negara termasuk Cina, Italia, Jepang telah menutup sekolah-sekolah di seluruh negeri dalam upaya untuk menghentikan penyebaran wabah virus corona ini. Itu mempengaruhi hampir 290 juta siswa dan sebagian besar siswa ini berasal dari Cina. Di seluruh negeri termasuk wilayah administrasi khusus Hong Kong dan Makau, lebih dari 233 juta siswa tidak sekolah karena virus. Nah, setiap negara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi ketika menghadapi virus COVID-19 ini, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya nih, ada beberapa sekolah yang berhentikan aktivitasnya, namun ada juga yang tetap melangsungkan, namun dibatasi seperti itu. Contohnya di Cina itu memperpanjang libur Imlek, dan untuk sekolah kampusnya kegiatan mengajarnya yang harusnya dimulai dari 30 Januari atau awal Februari, jadi itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Sebenarnya itu hampir sama seperti Indonesia, cuman kebijakannya berbeda-beda. Namun pastinya setiap negara memiliki alasan tersendiri kenapa kebijakannya seperti ini. Kenapa sih kebijakannya kok tetap sekolah? Pasti ada alasannya tersendiri. Nah, di sini ada beberapa negara yang kebijakannya akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu negara Kanada. Jadi di negara Kanada ini, pemerintah Kanada memberitahukan kebijakan yang sangat fleksibel dan tidak memaksa. Di Kanada ini asasnya pembelajaran online adalah opsional, jadi tidak memaksa dan tidak diwajibkan. Jadi fleksibel sekali atau berdasarkan kasih sayang karena niatnya ingin membantu. Jadi di Kanada ini sistemnya membebaskan. Jadi misalnya nih, mahasiswa tidak bisa online karena kendala sinyal ataupun kendala HP, itu tidak apa-apa, tidak mengikuti kegiatan online sekolah daring tersebut, seperti itu. Jadi tidak diwajibkan untuk semua mahasiswa atau siswa di sana di Kanada itu untuk mengikuti kegiatan jika ada kendala tertentu. Yang kedua yaitu negara Cina. Pemerintah Tiongkok ini menggelar pembelajarannya itu jarak jauh atau PJP, pembelajaran jarak jauh, yang berbasis online dengan menyediakan ribuan online courses dan aplikasi gratis. Dan pemerintah Tiongkok ini tidak ingin kegiatan belajar ini terhenti akibat pandemi. Karena itu, pembelajaran online ini diaplikasikan untuk mendukung kelancaran kependidikan di Tiongkok. Nah, karena di Cina ini ada kondisi yang beberapa yang tidak didukung karena kecanggihan internet di negeri tersebut. Masih ada beberapa daerah yang kesulitan mengakses internet. Jadi ada beberapa siswa atau mahasiswa yang keterbatasannya itu tidak bisa belajar karena terbatasnya internet, seperti itu. Jadi di daerah itu dibentuknya tim untuk melakukan pembelajaran di televisi, seperti itu. Jadi ada seperti Indonesia mungkin juga ada, karena tidak semua di negara itu semua wilayahnya itu terjangkau sinyalnya. Jadi pasti ada daerah-daerah tertentu yang sinyalnya itu sulit. Jadi mau tidak mau kita pun ataupun pemerintah itu pasti akan melakukan kebijakan baru. Misalnya kalau di Indonesia itu ada kebijakan untuk yang daerahnya terpelosok, misalnya anak-anaknya itu boleh sekolah online karena kendala sinyal maupun kendala HP itu, jadi di sinyalnya itu susah. Jadi mau tidak mau ini daripada pendidikan ini terhenti, jadi mau tidak mau pemerintahan kita itu mengharuskan rakyat-rakyat atau siswa-siswa yang di rumahnya di daerah pelosok tersebut untuk sekolah seperti biasa. Namun tetap
kembali seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan pastinya dan menjaga jarak seperti itu. Selanjutnya di negara Finlandia. Siswa sekolah dasar di Finlandia hanya mengalami kegiatan pembelajaran dari rumah selama 2 bulan. Pemerintah Finlandia mengambil keputusan tersebut berdasarkan riset bahwa COVID-19 banyak menimpa orang dewasa di atas usia 25 tahun. Untuk itu, sejak pertengahan Mei 2020 lalu, anak-anak sekolah dasar kembali bersekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Berbeda lagi dengan yang dilakukan di Singapura. Pemerintah Singapura menolak keputusan untuk melakukan penutupan sekolah. Hal ini karena pemerintah setempat tidak ingin gegabah dalam melakukan kebijakan penutupan sekolah. Mereka beranggapan bahwa pelajar tidak lebih rentan tertular virus daripada orang dewasa. Dan hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh University College of London. Namun, karena semakin meluasnya virus di Singapura dan juga terjadi kenaikan kasus COVID-19 di Singapura, pemerintah akhirnya melakukan penutupan sekolah pada tanggal 8 April 2020. Dari kebijakan yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain, terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, sistem pendidikan. Di negara seperti Finlandia, Singapura, maupun Australia, mereka tidak terlalu mengalami shock attack seperti yang dialami oleh Indonesia. Hal tersebut karena negara tersebut adalah negara maju di mana pendidikan di sana juga telah mengaplikasikan proses belajar e-learning bahkan sebelum pandemi ini terjadi. Yang kedua, kembali dibukanya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Banyak negara yang sudah melakukan kegiatan sekolahnya secara tatap muka, bahkan sejak bulan Mei tahun lalu. Berbeda dengan di Indonesia, yang hingga saat ini, setelah 1 tahun lamanya pandemi berlangsung, masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Yang ketiga, support system yang bagus dari pendidik, lembaga pendidikan, sistem pendidikan, serta orang tua. Semua berkoordinasi demi memajukan pendidikan yang ada. Mereka menjadikan alam sebagai media belajar yang sangat bagus dan seringkali digunakan. Dan hal tersebut mampu untuk menjadikan penyembuh dari mental illness yang dialami. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.